Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid MSI dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Iklima Cahya Nova dengan NIM 1213010071. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan program studi Hukum Keluarga semester 2 di kelas B. Dalam mata kuliah Politik Hukum Islam ini, saya akan mereview kembali materi mengenai pokok pemikiran para tokoh Islam tentang politik hukum Islam. Subjudul pembahasan 8 yaitu pokok pemikiran politik hukum Islam dari seorang Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang masyhur dalam pemikiran-pemikiran terkait dengan konsep dan pola pembaharuan pemikiran Islam. Pola, model, dan corak yang dijelaskan Yusuf Qaradawi dalam pemikirannya selama ini adalah dengan menjadikan sebuah posisi poros tengah untuk merangkul dan menjembatani ketegangan atas dasar pemikiran yang saling berseberangan. Ciri-ciri yang dijabarkan dalam pemikiran Yusuf Qaradawi yaitu 1. Menjauhi kejumudan dalam memahami teks Al-Quran dan hadis, sekaligus tidak terlalu bebas dalam memahaminya. 2. Berpegang pada ulama terdahulu. 3. Menolak pemikiran barat. 4. Fokus terhadap fikih prioritas. 5. Kemaslahatan hal utama daripada jumhur ulama. Subjudul pembahasan 9 yaitu pokok pemikiran politik hukum Islam dari seorang Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi merupakan seorang ulama besar yang memfokuskan kajiannya untuk menyelaraskan hukum-hukum fikih dengan tuntutan perkembangan zaman. Ada 4 hal menarik tentang Hasbi As-Siddiqi, yaitu 1. Ia seorang otodidak. 2. Ia mulai bergerak dari Aceh, suatu lingkungan masyarakat yang dikenal fanatik. 3. Dalam berpendapat, ia merasa dirinya bebas, tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. 4. Ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas pada tahun 1960 menghimbau perlunya dibina fikih yang berkepribadian Indonesia. Dalam pemikiran Hasbi As-Siddiqi terdapat prinsip yang menghasilkan daya elastis bagi hukum Islam, dan ada suatu prinsip yaitu prinsip mengubah hukum sesuai dengan perkembangan masa, tempat, dan kebutuhan. Pokok pikiran Hasbi tentang pembaharuan fikih yang dikutip dari Muhammad Mutawalli yaitu 1. Membedakan antara fikih dan hukum syariat. 2. Elastisitas metodologi hukum Islam. 3. Fikih merupakan potret peradaban suatu masyarakat. 4. Semua mazhab fikih mengandung kebenaran relatif. Selanjutnya, subjudul pembahasan 10 yaitu pokok pemikiran politik hukum Islam dari seorang Hadzairin. Hadzairin merupakan salah satu tokoh yang begitu gigih berada di garda terdepan menyuarakan dan membela keberadaan hukum Islam. Beliau adalah seorang nasionalis dan intelektual Muslim Indonesia yang berpendidikan Barat. Pemikiran yang dihasilkan Hadzairin di satu sisi terkadang dianggap sebagai pendapat yang kontroversial, namun di sisi lain terobosan barunya justru telah direalisasikan melalui sejumlah aturan perundang-undangan. Berikut pemikiran dari Hadzairin yaitu 1. Pemikiran Hadzairin khususnya dalam bidang hukum selalu dikembalikan kepada sumber agama yang dianutnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Hadzairin mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia jika hukum yang berlaku di Indonesia adalah syariat agama, dan beliau menentang keras teori resepsi yang dikembangkan ahli hukum Belanda. 3. Hadzairin menganjurkan umat Islam Indonesia agar berijtihad, menggali hukum Islam secara langsung dari sumbernya, menuju pembentukan mazhab baru yang sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia.
dan tidak bertaklid pada suatu pendapat atau mazhab. Mazhab baru yang diinginkan Hadzairin adalah mazhab Indonesia yang merupakan mazhab Syafi'i yang diperbaharui. 4. Hadzairin mengatakan bahwa manusia tanpa sengaja menambah rukun iman dengan beriman kepada ulama-ulama masa lalu, padahal pemikiran mereka tidak terjamin kekal dan aktual sepanjang zaman. Karena hal itu, diperlukan kajian ulang terhadap fikih yang ada dengan kebebasan ijtihad. 5. Prototipe yang diinginkan Hadzairin yang selalu diperlukan di era modern yakni ahli-ahli yang bisa membahasakan hukum-hukum Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maupun yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, ke dalam bahasa perundang-undangan modern yang aktual, rasional, serta sistematis. 6. Hadzairin cenderung menginginkan konstitusionalisasi hukum Islam melalui kodifikasi dan unifikasi. 7. Hasil dari buah pikir Hadzairin yakni lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Subjudul pembahasan 11, yaitu pokok pemikiran politik hukum Islam dari seorang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan seorang tokoh yang monumental dan paling bersemangat melakukan pembaharuan bagi dunia Islam. Selain itu pula, beliau adalah tokoh pembaharuan Islam yang patut dikenang dan diteladani, karena telah berjuang untuk merubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bersikap statis menjadi dinamis. Dalam melakukan pembaharuannya, beliau memiliki pemikiran-pemikiran diantaranya dari segi tauhid, sosial, politik hukum, dan pendidikan. Dan yang akan dibahas mengenai pemikirannya dari segi politik hukum, yaitu 1. Muhammad Abduh menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan yang erat dari seorang warga negara dengan tanah airnya. 2. Muhammad Abduh mengatakan bahwa prinsip demokrasi harus dipegang bersama, baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. 3. Muhammad Abduh mengatakan bahwa fungsi undang-undang hanya untuk memelihara keadaan yang sudah ada, bukan untuk mengadakan perubahan secara serentak. Perubahan akhlak dan adat umat hanya bisa dicapai dengan pendidikan, bukan dengan undang-undang. 4. Dasar daripada ide pemikiran Muhammad Abduh lebih menekankan kepada memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang disebut dengan kebebasan insyaniyah dalam menetapkan pilihannya. 5. Sama halnya seperti Hadzairin yang pemikirannya moderat, Muhammad Abduh pun dalam politik dan pembaharuannya yang dilakukan sangat moderat, karena lebih menekankan pada kesadaran pembaharuan umat dari dalam diri umat itu sendiri. Yang keenam, mengenai kepemimpinan, Muhammad Abduh secara tegas menyatakan bahwa Islam tidak mengenal pemimpin keagamaan, lebih-lebih dalam persoalan akidah. Selanjutnya, subjudul pembahasan 12, yaitu pokok pemikiran politik hukum Islam dari seorang Al-Yafi dan Sahal Mahfuz. Pada tahun 1994, Kiai Haji Ali Yafi mengungkapkan pemikirannya tentang menggagas fikih sosial yang bertujuan memahami Al-Quran secara utuh dengan cara mendorong penafsiran secara tematis yang mengajukan tema-tema tertentu, sehingga penelusuran terhadap Al-Quran akan secara menyeluruh. Kiai Sahal Mahfuz merupakan sosok kiai yang sangat karismatik di belantara Nusantara, yang membuat namanya semakin tersohor dengan perjuangannya melahirkan konsep baru di bidang fikih. Beliau memiliki keinginan kuat untuk memposisikan fikih mampu menjawab segala tantangan zaman, sehingga lahirlah pemikiran beliau yang terkenal dengan sebutan fikih sosial. Pemikiran ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat di sekitar desa Kiai Sahal Mahfuz yang hidup serba kekurangan. Menurut Sahal Mahfuz, dalam fikih harus selalu dilakukan pengembangan-pengembangan
dan konstruksi fikih sosial Sahal Mahfuz bertumpu pada hal-hal seperti berikut. 1. Ajaran syariat Islam yang telah diuraikan oleh fikih dalam komponen-komponen ibadah, muamalah, jinayat, munakahat, jihad, dan qada. Komponen-komponen tersebut merupakan sarana mencapai kesejahteraan hakiki bagi manusia di dunia dan di akhirat. 2. Komponen-komponen tersebut merupakan indikasi bahwa manusialah yang menjadi sasaran syariat Islam. 3. Untuk mewujudkan kemaslahatan umum tersebut dibutuhkan kontekstualisasi teks-teks fikih yang semula bersifat legal formalistik menjadi lebih bernuansa pemaknaan sosial. Menurut Al-Yafi, membangun harmoni antara yang lama dengan yang baru merupakan langkah yang paling kuat dan arif untuk mengembangkan fikih. Selanjutnya subjudul pembahasan 13, yaitu pokok pemikiran politik hukum Islam dari seorang Ibrahim Hossein. Ibrahim Hossein merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Beliau dikenal sebagai pemikir yang unik dan berani tampil berbeda melalui argumentasi yang dibangunnya. Menurut Hasan Basri, pemikiran dan pendapat Ibrahim Hossein dalam pembahasan berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan telah memegang peranan penting dan memberikan warna dalam nasihat dan fatwa yang dikeluarkan MUI. Berikut beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh Ibrahim Hossein. 1. Ibrahim Hossein mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih. 2. Ibrahim Hossein mengatakan bahwa hukum Islam yang berstatus syariah jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan hukum Islam kategori fikih. 3. Ibrahim Hossein membenarkan tentang kebolehan bertaklid karena tidak semua orang mampu memahami hukum Islam secara langsung dari sumbernya mengingat kecerdasan, daya tangkap, dan ilmu yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. 4. Ibrahim Hossein tidak membedakan antara taklid dan ittiba. Menurutnya yang ada hanya ijtihad dan taklid. 5. Menyinggung mengenai masalah talfik, Ibrahim Hossein lebih cenderung kepada pendapat tidak adanya larangan bagi seseorang untuk berpindah mazhab, sekalipun dimaksudkan untuk mencari keringanan. 6. Ibrahim Hossein dalam reaktualisasi hukum Islam menggunakan beberapa metode, yaitu pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap Al-Sunnah, pendekatan ta'akuli, masalah ijma, pendekatan zawazir pada hukum pidana, penggalakan maslahah mursalah, penggunaan kaidah irtikab ahkaf al-dararain, penggunaan dalil sad al-dariyah, memfikihkan yang qot'i. Dari metode ini, maka hukum Islam akan selalu bisa menyesuaikan zaman. 7. Ibrahim Hossein menjelaskan bahwa antara fikih dan siyasah merupakan hukum-hukum Islam yang digali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Selanjutnya, subjudul pembahasan 14, yaitu pokok pemikiran politik hukum Islam dari seorang Munawir Syazali. Munawir Syazali adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan 4 hingga Kabinet Pembangunan 5. Munawir Syazali sama seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya dijelaskan, beliau ikut berpartisipasi dalam reaktualisasi hukum Islam yang ada di negara Indonesia ini, melalui pemikiran-pemikirannya yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Berikut pemikiran yang dituangkan oleh Munawir Syazali. Pertama, pemikiran Munawir Syazali mengenai bunga bank. Beliau menegaskan bahwa bunga bank tidak merugikan orang lain atau tidak ada pihak yang dirugikan, dan dapat dipahami bahwasanya konsep reaktualisasi yang dilontarkan oleh Munawir sebenarnya tidak menghapus apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi pada dasarnya bukan sesuatu yang baru. Kedua, ada dua hal yang melatar belakangi ide
pemikiran Munawir Syadzali, yaitu Munawir melihat bahwa adanya sikap mendua di kalangan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam, dan dalam pembagian harta warisan, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak laki-laki adalah 2 kali lebih besar daripada hak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Ada 4 pijakan kuat pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Syadzali, yaitu adanya konsep asbab an-nuzul, nasah mansuh, maslahat, dan adah. Menurut Munawir, adanya keempat teori tersebut merupakan bukti bahwa hukum Islam mempunyai karakteristik fleksibel yang selalu merespon dan mengakomodir kepentingan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Maka dapat ditarik kesimpulan dari seluruh tokoh-tokoh Islam yang ikut berperan aktif dalam pemikirannya mengenai politik hukum Islam, yaitu bahwasannya pemikiran mereka yang diciptakan bertujuan untuk kemaslahatan umat bersama dari zaman ke zaman dalam bidang-bidang sosial maupun bidang politik hukum Islam. Mungkin cukup sekian materi yang saya review mengenai pokok pemikiran politik hukum Islam dari para tokoh Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.